Cerita ini untuk orang-orang yang tidak puas dengan kehidupan mereka dan menganggap orang lain lebih bahagia daripadanya. Untuk memahami cerita ini, tonton sampai akhir. Pada suatu ketika, seekor burung gagak sangat tidak bahagia dengan hidupnya. Suatu hari, dia mulai menangis sambil duduk di dahan pohon. Adalah Syekh Mustafa, sedang duduk di bawah pohon. Saat itulah setetes air mata gagak jatuh di pipi Syekh Mustafa. Syekh Mustafa mengangkat kepalanya dan melihat seekor gagak menangis. Syekh Mustafa bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu teman? Kenapa kamu menangis?" Gagak berkata, "Aku sangat kesal dengan hidupku, tidak ada yang mencintaiku, orang-orang menganggapku aib dan menjauhiku. Tidak ada yang memberiku apapun untuk dimakan, semuanya membenciku. Rupanya kematian lebih baik daripada kehidupan seperti ini." Mendengar kata-kata gagak, hati Syekh Mustafa dipenuhi dengan belas kasih dan memahami bahwa jiwa gagak ini sedang tersesat. Dia berkata kepada gagak, "Temanku, kita harus melakukannya. Belajarlah untuk bahagia dalam kondisi apapun." Tetapi gagak tidak memahami kata-kata dari Syekh Mustafa dan terus saja menangis. Lalu Syekh Mustafa itu berkata, "Jangan marah, ceritakan padaku, apa yang kamu inginkan. Aku akan berdoa untukmu. Saya yakin Allah akan menolongmu dan mewujudkan keinginanmu." Mendengar penjelasan Syekh Mustafa, burung gagak menjadi senang dan berkata, "Jika Anda ingin menolong saya, maka doakan aku, agar Allah menjadikan aku seekor angsa." Syekh Mustafa berkata, "Oke, aku akan berdoa agar kamu berubah jadi angsa. Tapi pertama-tama kamu temui angsa dulu dan tanyakan padanya, apakah dia bahagia dengan hidupnya atau tidak. Kamu pergi dan mencari tahu, sampai saat itu aku menunggu kamu di sini." Gagak dengan gembira terbang menemui angsa. Dia melihat seekor angsa berenang di kolam. Dia pergi ke angsa dan berkata, "Betapa cantiknya kamu wahai angsa, adalah kamu seputih susu. Semua orang pasti mencintaimu, kamu pasti seperti itu menjadi burung paling bahagia di dunia." Angsa berkata kepada gagak dengan hati yang sedih, "Tidak temanku, aku tidak bahagia. Ada begitu banyak warna indah di dunia ini, tapi aku tidak punya, hanya warna putih yang kumiliki. Menurutku burung beo pastilah burung yang paling bahagia di dalam dunia ini, dia sangat berwarna." Mendengar penuturan sang angsa seperti itu, burung gagak terkejut dan manggut-manggut. "Benar juga kata angsa ini," burung gagak bergumam, "dia hanya punya satu warna sepertiku." Gagak pun terbang menjauh dari sana dan mencapai burung beo. Dia berkata pada burung beo, "Oh burung beo,
kamu memang begitu penuh warna dan indah. Kamu pasti menjadi burung paling bahagia di dunia ini. Dengan muka mengkerut dan sedih, burung beo berkata, "Tidak temanku, aku tidak bahagia." Kamu tahu orang memelihara burung beo di dalam sangkar. Aku selalu takut ada yang menangkapku dan mengurungku di dalam sangkar. Menurutku burung merak adalah burung yang paling bahagia di dunia ini. Dia juga jauh lebih cantik warnanya dariku. Mendengar ini, burung gagak pun terbang ke sana kemari mencari burung merak. Setelah lama mencari, akhirnya dia mendapatkan seekor merak yang ada di kandang di kebun binatang. Dia melihat ratusan orang memilikinya, berkumpul untuk menemuinya. Setelah orang-orang meninggalkan sang merak, gagak mendekati burung merak dan berkata, "Wahai merak, warna kamu cantik sekali. Setiap hari ribuan orang datang ke sini dan kala mereka pergi, mereka berkata, 'Sampai jumpa.'" Rupanya para manusia itu senang padamu. Sementara aku, lihatlah aku ketika orang-orang melihatku, mereka segera mengusirku. Menurutku kamu pastilah burung yang paling bahagia di dunia ini. Tidak temanku, sanggah merak. Mulanya aku selalu berpikir bahwa akulah yang terbaik. Akulah burung paling cantik dan bahagia di planet ini. Tapi karena kecantikanku aku terjebak di kebun binatang ini. Ketika orang mencabut buluku yang berwarna-warni untuk membuat benda-benda dekoratif, itu sangat menyakitkan bagiku. Burung merak menghela nafas panjang dan berkata, "Sungguh aku tidak bahagia temanku." Gagak terkejut mendengarnya. Dia pun bertanya pada merak, "Jika kamu tidak bahagia, lalu siapa lagi selain kamu?" "Menurutku, kamu adalah burung yang paling bahagia di dunia. Aku sudah memeriksa kebun binatang dengan sangat hati-hati dan saya telah menyadarinya. Kamu si gagak adalah satu-satunya burung yang tidak dipelihara di dalam kandang. Kamu adalah burung yang paling bebas. Manusia tidak mencoba menangkap dan menjebak Anda di dalam kandang. Jadi selama beberapa hari terakhir saya telah melakukannya, memikirkan itu. Andai aku seekor gagak, aku bisa berkeliaran dengan gembira di mana-mana dan aku akan berada di sana dengan bebas. Tiba-tiba saja kamu muncul menemuiku dan mengatakan bahwa akulah merak, burung yang paling bahagia." Mendengar ini, gagak itu terbang menjauh dari sana. Dan hari ini untuk pertama kalinya dia bangga dan merasa senang menjadi seekor gagak. Dia kembali hinggap dan bertengger di ranting pohon besar tempat Syekh Mustafa berteduh dan menunggunya. Burung gagak dengan setengah berteriak berkata, "Orang bijak, sekarang aku tidak ingin menjadi apa dan siapapun,
Ternyata akulah burung yang paling merdeka dan paling bahagia di dunia ini. Sekarang aku baik-baik saja. Aku burung paling bahagia. Syekh Mustafa berkata, bersyukurlah kepada Allah yang telah menjadikan kamu burung yang paling bahagia. Kamu harus menjadi dirimu sendiri dan menyadari keistimewaan yang Allah berikan kepadamu. Dan tetaplah berbuat baik, meski banyak manusia membencimu. Maka kebaikan yang kamu lakukan pasti akan membuat hatimu menjadi bertambah senang dan bahagia. Selama kita membuat perbandingan dengan orang lain dan kemudian menjadi sedih, mengutuk diri kita sendiri, alih-alih melihat apa yang Anda miliki. Ketahuilah akan selalu ada orang lain yang merasa tidak memilikinya. Anda harus belajar untuk bahagia dengan anugerah yang kamu miliki. Jika kamu terus membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu tidak akan pernah bisa bahagia. Orang yang mampu mensyukuri dengan apa yang dimilikinya, adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Bersyukurlah maka nikmatmu akan ditambah dan tersenyumlah karena senyum itu ibadah.